Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anamovi. Buat teman-teman yang sudah bantu like dan subscribe, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, ini ada informasi ya, beberapa bansos yang seharusnya diberikan oleh pemerintah untuk kategori buruh harian lepas berpenghasilan rendah terbaru per Oktober 2025 ya. Ini ada bantuan yang cair, ini ada beberapa ya, dan ada beberapa juga yang sudah cair di bulan sebelumnya ya. Nah, untuk bulan Oktober sekarang ini untuk kategori buruh harian lepas berpenghasilan rendah, itu untuk bantuan yang cair seharusnya ya, ini yang diberikan oleh pemerintah. Untuk yang pertama itu bantuan pangan non tunai ya, atau BPNT ya. Untuk nominalnya itu sebesar 600.000 per tahap. Nah, untuk penyalurannya itu cair setiap 3 bulan, jadi untuk per bulannya itu sebesar 200.000. Pencairan tahap keempat ini di bulan Oktober sampai Desember tahun 2025 sedang berjalan, jadi sekarang itu sedang berjalan. Bantuan itu disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera atau kantor pos. Jadi buat yang tahap ketiga kemarin itu belum dapat ya, untuk sekarang tahap yang keempat, coba dicek lagi ya. Siapa tahu ada yang masuk ya untuk bantuannya kayak gitu kan ya. Nah, terus tujuan program tersebut itu untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng di e-warung yang bekerja sama atau di agen resmi terdekat di tempat kalian ya. Coba dicek ya, untuk yang bulan lalu yang belum dapat, coba sekarang dicek lagi ya. Siapa tahu sudah dapat kayak gitu kan ya, siapa tahu. Nah, terus untuk program yang kedua itu ada program Keluarga Harapan PKH, itu juga ikut cair ya. Untuk nominalnya, besaran bantuan bervariasi tergantung dengan kategori anggota keluarga dan cair setiap 3 bulan. Untuk ibu hamil dan nifas itu dapat 750.000 per triwulan ya. Jadi dapat 3 juta per tahun lah. Terus untuk anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun itu dapat 750.000 per triwulan ya. Sama ini sama ibu hamil ya atau nifas ya. Jadi kalau digabungin per tahunnya itu dapat 3 juta rupiah. Terus untuk anak SD atau sederajat yang cair itu juga dapat 225.000 per triwulan ya. Jadi kalau digabungin per tahun itu sekitar 900.000. Dan untuk anak SMP atau sederajat itu dapat 375.000 per triwulan. Kalau digabungin per tahun itu sekitar 1,5 juta. Terus yang cair untuk anak SMA atau sederajat itu dapat bantuan sebesar 500.000 per triwulan. Jadi kalau digabungin per tahun itu sebesar 2 juta rupiah. Terus untuk lansia umur 60 tahun ke atas itu dapat bantuan sebesar 600.000 per triwulan. Jadi kalau digabungin setahun itu jadi 2,4 juta. Ini sama seperti penyandang disabilitas berat. Itu juga nominalnya itu sama, 600.000 rupiah ya per triwulan. Untuk penyaluran tahap 4 itu di bulan Oktober dan Desember. Ini sekarang sedang berjalan. Jadi buat yang di tahap 3 itu belum cair, saya doakan semoga di tahap 4 ini kalian itu dapat bantuan ya. Sesegera mungkin lah ya. Coba dicek ya, apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum kayak gitu kan ya. Saya sih berharap semoga para hadirin yang nonton di channel ini semuanya itu bisa mendapatkan bantuan ya. Nah, terus untuk bantuan yang ketiga ini bantuan yang bulan lalu itu sudah cair ya. Untuk bantuannya itu 600.000 ya. Ini BSU, bantuan subsidi upah ya. Itu cair di bulan Juni sama bulan Juli di tahun 2025. Ini dilakukan sekaligus, nilainya itu 600.000 guys ya. Jadi buat yang sudah dapat, apakah kira-kira bantuan BSU ini sudah merata atau belum kayak gitu kan ya? Coba tulis di kolom komentar. Dan untuk bantuannya keempat, ini ada bantuan pangan ya, banpang, beras ini ya. Nominalnya itu 10 kg beras per bulan. Untuk penyalurannya itu program ini telah diperpanjang hingga Desember 2025 ya. Dan disalurkan per 2 bulan, di bulan September sampai Oktober, dan bulan November sampai Desember. Jadi yang bulan September kemarin itu belum dapat, ya semoga saja di bulan Oktober ini bisa dapat kayak gitu kan ya. Kalau andaikan di bulan ini itu belum dapat, itu masih ada bulan November sama bulan Desember.
Saya sih berharap semoga dapat ya bantuan beras 10 kilogramnya ya. Terus untuk bantuan yang kelima itu ada bantuan program Kartu Prakerja. Untuk nominalnya itu bervariasi, terdiri dari biaya pelatihan dan insentif tunai setelah menyelesaikan pelatihan ya. Terus untuk tujuannya, itu memberikan pelatihan dan insentif bagi warga negara Indonesia di usia 18 tahun sampai 64 tahun yang sedang tidak bekerja atau menjadi buruh harian lepas untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan ya. Nah, terus untuk syarat dan cara mendapatkan bansos yang terbaru ini, agar bisa mendapatkan bansos buruh harian lepas di tahun 2025 ini, untuk yang pertama itu harus terdaftar dalam DTKS, masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin. Kalau buruhnya itu tidak termasuk ke dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin, itu otomatis tidak bisa terdaftar di DTKS. Karena syaratnya itu harus dikategorikan ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin. Terus untuk yang kedua itu bukan ASN, TNI, Polri ya. Jadi untuk anggota keluarga itu tidak boleh dalam kategori tersebut. Kalau ada anggota keluarga yang masuk atau jadi anggota TNI atau ASN atau jadi polisi kayak gitu kan ya, itu tidak dapat ya. Karena di sini syaratnya itu bukan anggota aparat ya. Nah, terus untuk syarat yang ketiga itu harus memiliki KTP dan KK ya. Ini wajib ya, memiliki dokumen identitas yang valid. Jadi untuk KTP dan KK-nya itu harus disinkronkan dulu ya. Kalau yang masih belum sinkron, cepat-cepat disinkronkan ya, supaya bisa untuk mendaftar di DTKS. Terus untuk cara pendaftarannya, mungkin di luar sana itu masih ada orang yang belum tahu ya, cara mendaftar ke DTKS itu seperti apa kayak gitu kan ya untuk tahun 2025. Sebenarnya caranya itu cukup mudah ya. Untuk cara yang pertama itu bisa melalui online. Jadi, kalian itu bisa melalui aplikasi yang namanya itu Cek Bansos dengan membuat akun baru dan mengisi data diri ya, sesuai dengan KTP dan KK kalian. Terus yang kedua itu secara offline, yaitu mengajukan diri secara langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Jadi ini sangat mudah ya. Kalau kalian itu merasa mungkin jadi buruh tapi penghasilannya itu terlalu rendah kayak gitu kan ya, perlu dibantu, ya kalian mengajukan diri ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP atau KK ya, supaya kalian itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, terus untuk cara ngeceknya, untuk ngecek status penerimaan bansos, kalian menerima bansos atau enggak kayak gitu kan ya. Untuk yang pertama kalian masuk saja ke situs web Kemensos ya. Nah, setelah masuk, untuk cara yang kedua kalian itu pilih wilayah domisili kalian ya. Nah, setelah kalian itu memilih wilayah domisili sama ngisi nama di situ ya, sesuai dengan KTP, itu nama lengkap ya. Itu nanti kalian akan disuruh memasukkan kode verifikasi yang muncul di layar ya. Nah, habis itu kalian tinggal klik cari data ya. Itu akan sesuai dengan data kalian. Kalau kalian itu terdaftar kayak gitu kan ya. Jadi seperti itu. Dan buat yang belum terdaftar, untuk sesegera mungkin mendaftarkan diri melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Dan buat yang sudah terdaftar, semoga bantuannya cepat cair. Amin ya, robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.